milik masyarakat, mencerahkan serta akurat, seimbang bertanggung jawab. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. KPI, menyehatkan pendengar pemirsa. Taati, patuhi regulasi penyiaran kita. Majukan, cerdaskan demi kejayaan bangsa. KPID Jawa Timur berkantor di Jalan Ngagel Timur 52 hingga 54 Pucang Sewu, Gubeng, Surabaya. Sebagai lembaga negara independen sesuai amanah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, KPID Provinsi Jawa Timur merupakan representasi masyarakat di bidang penyiaran. KPID Jawa Timur diketuai Afif Amrullah, Amalia Rosadi Putri sebagai koordinator bidang isi siaran, Malik Setiawan bidang isi siaran, Gandhi Wicaksono koordinator bidang sosialisasi dan literasi media, Eko Rinda Prasetyadi koordinator bidang kelembagaan dan SDM, serta Immanuel Yosua koordinator bidang penindakan. Untuk memaksimalkan pengawasan isi siaran di 400 lebih lembaga penyiaran yang tersebar di 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur, selain melakukan monitoring berkala, KPID Jawa Timur juga memaksimalkan sosialisasi dan literasi media baik kepada lembaga penyiaran, insan penyiaran, masyarakat umum, dan mahasiswa. Hal itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencegahan pelanggaran isi siaran, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong lembaga penyiaran memproduksi konten-konten yang sehat bagi masyarakat luas, mengacu pada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Para hadirin sekalian, kita akan memasuki sesi inti yaitu webinar pelatihan jurnalistik. Untuk sesi selanjutnya akan dipandu oleh moderator pada hari ini yaitu Bapak Immanuel Yosua. Tidak asing lagi, beliau adalah komisioner KPID Jawa Timur, koordinator bidang penindakan. Demikian opening seremonial pada siang hari ini. Saya Risma, pamit undur diri. Acara selanjutnya saya serahkan pada moderator. Kepada Bapak Yosua, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat untuk semua hadirin, karena saya tidak mampu sebutkan satu persatu. Hari ini kita bersyukur, kita bertemu dengan topik yang selama ini makin lama makin hangat. Nah, topik tentang penyiaran digital ini hari ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tadi, sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPID, menjadi suatu hal yang makin menarik karena di salah satu bagian dinyatakan dalam 2 tahun. Nah, dalam rangka itu kita sengaja menghadirkan salah satu narasumber yang luar biasa, yang bukan hanya seorang akademisi dan praktisi, tapi beliau juga pernah menjadi regulator dan senior kami di KPID Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Reddy Panuju, MSI, CIKAR. Saya bacanya repot ini Pak Reddy, karena bacanya cikar dalam bahasa Jawa ini artinya kendaraan andong yang digerakkan oleh tenaga sapi. Tapi setelah saya cek di internet, ternyata beliau ini luar biasa. CIKAR itu artinya Certified International Qualitative Research. Jadi beliau ini memiliki lisensi untuk menjadi peneliti kualitatif internasional. Nah, sebenarnya terkait dengan topik yang akan kita bahas hari ini, beliau sudah menulis di tahun 2017 tentang sistem penyiaran Indonesia. Nah, buku ini
masih bisa didapatkan, semoga masih ada nggih Pak Redi di toko buku Gramedia. Nah, di sana dibahas berbagai hal termasuk polemik tentang sistem penyiaran digital yang sampai hari ini di dalam proses dinamisasi undang-undang penyiaran ini luar biasa. Sempat sudah mau masuk di bahasan akhir tahun kemarin, bahkan tinggal ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, mentah lagi. Nah, sekarang masuk lagi menjadi bagian dari bahasan komisi terkait, komisi 1. Ironisnya, sepertinya dalam prolegnas kali ini tidak masuk sebagai regulasi prioritas yang harus ditetapkan. Nah, kita akan diskusi hari ini, dan untuk model diskusi yang sifatnya lebih interaktif, nanti Pak Redi akan menyampaikan paparannya sekitar 20-25 menit. Nanti kita akan berinteraksi bersama-sama, dan di tengah-tengah dan akhir diskusi nanti dua narasumber lainnya, jadi Bapak Eko Rinda Prasetyadi dari Korbit Kelembagaan KPID Jawa Timur akan berinteraksi terkait dengan perkembangan itu dari sisi kami KPID Jawa Timur dan progres yang terjadi di Jawa Timur. Kemudian juga akan ada Bu Amalia Rusadi Putri, Korbit isi siaran, monitoring isi siaran, yang nantinya akan membahas dari aspek isi siaran. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Bapak Dr. Redi Panuju menyampaikan materinya. Monggo, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Joshua. Siap. Ini mukjizat ya. Saya bisa hadir di tengah teman-teman KPID. Kangen, udah lama banget ya. Tiap hari sih saya lewat situ ya. Cuma mau mampir ngopi kok nggak enak, ada COVID ya. Ini Mas Joshua, saya agak bingung sama tema ya webinar ini. Kalau dilihat dari flyernya kan pelatihan jurnalistik. Awalnya saya kirimkan yang soal regulasi. Saya baca lagi jurnalistik, akhirnya saya buatkan yang jurnalistik. Yang mana ini ya? Aduh. Jadi mungkin saya jelaskan Pak Redi. Jadi memang tema besar kita kan terkait pelatihan jurnalistik. Tetapi jurnalistik kan sesuatu yang tidak terpisah dengan model-model sistem penyiaran. Jadi sifatnya ini bersifat reguler, Pak. Jadi isu-isu penting kita angkat. Nanti selanjutnya untuk kawan-kawan lembaga penyiaran ini bebas berinteraksi dengan kita KPID dan juga dengan Pak Redi. Mohon Pak Redi berkenan, Pak. Jadi terkait dengan ngarang aja ya ini ya, Mas Joshua, ngarang aja kualitatif. Jadi kan undang-undang penyiaran itu kan sudah nggak ada kan, sudah dibunuh sama Cipta Karya, Cipta Kerja, mohon maaf. Kan nanti masnya KPID juga diganti, patuhi, kan gitu kan. Regulasi penyiaran kita nanti jadi patuhi undang-undang Cipta Karya kita, Cipta Kerja ya, sorry kok karya terus. Nggak, maksudnya begini ya. Ini kalau modelnya terulang kembali sejarah tahun 2002. Oke. Jadi waktu itu kan kalau di buku saya itu ada sejarahnya. Digugat kan itu undang-undang itu. Akhirnya karena masih dalam sengketa, istilah hukumnya saya kurang tahu persis ya. Sehingga itu nggak bisa dibuat PP-nya gitu loh. Sehingga nunggu sampai 5 tahun kan itu. MK pun akhirnya mengabulkan sebagian dari gugatan teman-teman ya asosiasi penyiaran. Itu yang kemudian menyebabkan regulasi penyiaran kita sile genje gitu. Sile genje itu ya tidak jelas ya. Siapa sebenarnya yang berwenang misalnya menerbitkan izin, siapa yang berwenang mengontrol isi siaran, sehingga semuanya adaptasi ya, kompromistik. Sampai sekarang akhirnya seperti itu. Ini juga begitu mungkin ya. Itu kan ada cek kosong itu yang diberikan. Undang-undang itu diatur oleh peraturan pemerintah. Itu seperti apa kita tidak tahu. Nanti baru ketika peraturan pemerintah itu terbit, pasti akan ada yang dirugikan gitu loh. Ya, yang dirugikan ini ya mudah-mudahan juga akan menempuh jalur itu ke MA ya, judicial review ke MA, sehingga ada jeda lagi waktunya untuk diberlakukan PP itu. PP kan belum operasional benar, akhirnya
nanti juga ada waktu molor membuat peraturan Kominfo, Menteri Kominfo gitu. Jadi saya kira masih lama ini, Mas Joshua. Jadi teman-teman KPID tenang-tenang saja lah ya. Paling 5 tahun lagi baru bisa itu dilaksanakan, gitu ceritanya. Nah, di balik semua silih genje itu, mohon maaf ya istilah itu istilah Jawa. Deddy Mulyana bilang bahwa masyarakat yang sensitif itu pandai menghadirkan istilah yang bisa memperlihatkan suasana batin. Silih genje itu suasana batin yang amburadul ya, lebih dari amburadul. Ya mudah-mudahan nanti enggak peraturan pemerintah yang baru ini, meskipun itu cek kosong ya, mestinya teman-teman KPI dan KPID yang ngintip gitu, ngintip ke sana menitipkan apa yang menjadi hal pokok untuk masyarakat penyiaran. Gitu. Ya kira-kira itu. Nah. Jadi itu masih lama. Nah, tentu situasi seperti itu ya tetap ada berkahnya ya. Blessing in disguise. Seperti yang sekarang kita lihat, banyak berkah. Ya ada yang dirugikan, tapi banyak yang berkah. Misalnya ada radio yang mestinya itu tipe A, siarannya 12 km dari pusat siaran. Karena silih genje itu ya. Ini punya pemenangnya Balmond apa KPID nih Kak. Ternyata dia pakai repeater bisa sampai ke Ngawi ya, stasiunnya di Surabaya. Itu berkah Mas Joshua dan memang siaran dibutuhkan gitu loh masalahnya ya kan. Teman-teman apa lembaga penyiaran komunitas yang mestinya nggak boleh beriklan secara bisnis dengan berbagai modifikasinya akhirnya bisa ya dapat iklan gitu ya, meskipun iklan jamu kebanyakan, tapi kan lumayan itu kalau di ping itu apa ya, dilipat gandakan kan jadi besar. Itu banyak hikmah ya. Ada radio komunitas yang siarannya sangat terbatas 2,5 kilometer, lalu dengan berjaringan seperti, mohon maaf saya nyebut bukan sponsor ya, teman-teman di Madu FM itu bisa berjaringan, pun dia di tempat-tempat lain kan mengajukan izin gitu, sehingga dia bisa berkolaborasi, siarannya coverage areanya menjadi luas. Halo Mas Joshua, bisa diterima ini suara saya? Baik, bisa, Pak. Jelas, Pak. Saya ingin menampilkan ini aja juga ya, mana tadi ya? Kok nggak ada, di mana nyarinya ini? Tadi saya sudah buka, carinya di mana ya? Sorry. Nggak bisa kebuka ini. Apa? Oh ini di sini. Saya pakai ini aja. Mohon maaf waktunya, Mas Joshua, saya coba buka. Siap. Buka file ya. Kebukaan ya. Ini pernah saya tampilkan dalam satu webinar tertentu, tapi saya coba presisi. Ya, jurnalis presisi. Nah, ini sudah masuk juga. Ya, sampun sudah ya. Oke, coba lihat teman-teman karena waktunya cuma 20 menit ya. Enggak apa-apa, Pak. Ini tahun ya, 2012, tapi nggak banyak berubah kok penelitian-penelitian selanjutnya ya. Coba yang sebelah kiri itu broadcast time ya. Jadi berita itu mengambil 19% dari waktu siaran televisi ya, terutama itu 19%. Paling banyak itu berita ya. Karena ini kan temanya pelatihan jurnalistik ya. Nanti akan masuk ke teknis mudah-mudahan. Tetapi berita itu cuma 10% dilihat, ditonton gitu. Jadi hampir semua lembaga penyiaran punya program berita. Ya namanya news atau apa ya gitu ya, tapi yang nonton itu cuma 10% gitu ya, jadi jauh dari serial sinetron gitu ya, itu paling besar penontonnya, paling banyak, sementara programnya yang paling banyak 90% berita. Jadi apa ini maksudnya kita capek-capek bikin berita ya, ternyata mereka nonton sinetron gitu loh ya. Gitu ya. Ingat nggak? Hafal nggak Mas Joshua lagu itu?
Itu ibu-ibu pada hafal itu, gitu loh. Ya. Baik, ini gambaran saja ya. Tapi itu menjadi penting. Kenapa berita itu menjadi penting? Ya karena dari sebagian kecil itulah yang ya memperoleh kecerdasan gitu. Oke. Nah, ini program yang menurut KPI, ini data KPI kan, yang berkualitas, yang penilaian khalayak, ini studi kualitatif ya. Itu Quick Andy nomor 1, nomor 2 itu dan seterusnya. Dan berita coba lihat itu yang dianggap berkualitas liputan 6 nilainya jauh, ya, skornya jauh di bawah. Jadi saya ulangi lagi poinnya, berita itu memenuhi ruang dan waktu lembaga penyiaran, tetapi ditonton oleh sedikit orang gitu ya, dilihat dari kualitatif maupun kuantitatif. Kalau Nielsen tadi kuantitatif. Nah, tetapi teman-teman tidak usah galau karena ini kata data tahun 2019 ya, kata data tahun 2019 itu televisi masih tetap dominan ya, 90 sekian persen itu masih televisi. Lalu radio online, video online nomor 2 ini ya. Sekarang kan banyak selain YouTube dan sebagainya itu pribadi-pribadi bisa bikin TV misalnya apa gitu ya yang sifatnya pribadi. Oke, surat kabar harian masih lumayan, radio juga masih lumayan. Nah, yang susah ini film, apalagi ada COVID ya. Bioskop kan ya meskipun sudah dibuka tapi yang nonton juga takut nonton film di bioskop. Akhirnya mereka yang nonton juga melalui by order, ya, demand di apa mungkin di web ya web dan sebagainya. Nah, ini majalah sudah mulai hilang, sudah kurang dari 20% ya. Nah, surat kabar digital lumayan ini yang disebut dengan media online ya, yang disebut dengan media online. Sekarang kan metamorfosis gitu. Sehingga surat kabar misalnya ya harus terbit dalam online juga. Di kantor saya ada langganan koran, tapi korannya nggak dibaca, numpuk itu loh ya. Mereka baca tapi lewat HP-nya sendiri. Baik, ini beberapa data macet ya. Ini beberapa data yang menggembirakan bahwa teman-teman penyiaran itu harus tetap optimis karena ternyata seperti ini datanya, terutama televisi. Dan ketika nanti digital era muncul banyak, tadi Pak Ketua bilang akan banyak pemain baru juga tidak usah pesimis gitu. Ya, kan kanal untuk televisi akan bertambah banyak. Ya cuma pesan saya ya mbok yo gitu ya, jangan setelah dapat izin terus di Lego gitu dalam tanda kutip ya. Nanti pemiliknya juga itu aja, akhirnya nggak ada diversity of ownership, akhirnya nggak ada diversity of content gitu, Mas Joshua. Ini skema prediksi saya akan seperti itu ya. Jadi tadi akan banjir dengan pemain media penyiaran gitu. Tetapi jangan lupa godaannya adalah validity kontennya ya dari unsur beritanya itu. Jadi berita itu meskipun nggak banyak ditonton orang, tapi itu penting untuk anak bangsa. Kemerdekaan Indonesia kan juga dicetuskan beberapa anak muda aja di Rengas Dengklok itu. Baik. Jadi itu penting untuk diuri-uri ya mereka yang menyukai berita. Cuma masalahnya adalah tadi itu akhirnya karena validity-nya kurang, terjebaklah dalam yang disebut hoax ya, yang disebut hoax, dan itu berkali-kali dikemukakan oleh Pak Menteri. Nah kalau media penyiaran kemasukan hoax, waduh repot itu ya. Oke, akan tidak mencerdaskan meskipun mungkin menghibur atau memenuhi syahwat sensitivitas ya. Untuk rasan-rasan gitu ya. Oke, nah ini teman-teman kalau mau mendalami ada 2 buku ya, Precision Journalism. Yang lama Susan Nichols itu tahun
93. Saya dulu pernah diberi oleh Pak Cuk Suarsono ya, wartawan Surabaya Post, tapi itu sudah masa lalu karena itu cetak. Nah, sekarang ini The New Precision Journalism itu bentuknya ramalan dari Philip Meyer soal digitalisasi penyiaran. Ya. Oke, jadi kalau ingin mempelajari seluk dan beluk ya masalah jurnalisme, saya recommended jurnal ini, Journalism Studies yang ini online ya, oleh Francis Taylor and Francis online. Gampang kok di Mbah Google bisa dicari ya. Tapi yang punya Teflon ya, yang punya Francis Taylor, banyak sekali masalah-masalah jurnalisme. Termasuk ini dibahas, salah satunya ini The Future of Journalism. Nah, seperti apa ke depan jurnalisme itu? Ya tadi itu godaannya adalah pada kecepatan. Karena perang jurnalistik ke depan itu adalah pada ke-up-to-date-an. Ya. Kalau dulu mungkin cepet-cepetan mengirim awak media ke lokasi kejadian. Kalau sekarang mungkin sudah didahului oleh jurnalisme warga ya, citizen journalism lebih dulu, lalu mereka yang mengirimkan, memberi kontribusi pada media penyiaran. Walah, kacau kan? Jadi kalau nggak berbentuk secara struktural itu media penyiaran, nantinya seperti itu. Bahkan ada juga nanti orang-orang yang punya profesi seperti itu, dia memberi kontribusi ke banyak media, sudah nggak lagi terikat oleh satu institusi, oleh satu gaji dari satu lembaga, gitu. Oke. Nah, ini prinsip jurnalisme presisi, jadi membutuhkan perangkat metode riset atau ilmiah atau akademik. Saya mohon maaf pada teman-teman praktisi ya, saya lihat yang hadir kan praktisi semua. Tapi paling tidak nanti coba kita diskusikan bahwa ini sangat penting ya. Nggak usah prakteknya itu tidak harus riset seperti yang ada di lembaga pendidikan ya. Tapi prinsip-prinsipnya itu yang penting untuk dipraktekkan. Jadi untuk menghasilkan data yang lebih mendekati realitas atau realitas yang bersifat substantif. Ini Mas Joshua yang masih kurang di lembaga penyiaran kita. Ya. Jadi yang substantif itu jarang yang cari karena memang butuh modal, butuh waktu untuk menggalinya. Gitu. Sehingga lebih banyak nantinya itu, ini nggak ada di sini ya. Sebentar Pak. Nantinya itu yang muncul adalah jurnalisme opinion ya, atau opinion news atau talking news. Sekarang bahkan kalau dilihat itu tadi acara yang berkualitas yang saya tayangkan di awal, Kick Andy, itu basisnya kan talk show, lawyer club, talk show. Jadi bukan basic realitas. Realitas itu yang dibicarakan. Jadi yang penting akhirnya opini. Realitas kemudian direpresentasikan oleh opini-opini. Sehingga seolah-olah fakta itu ya diukur atau diyakini yang benar itu dari pemilik opini. Jadi tadinya realitas itu empiris, kemudian tertransformasi menjadi realitas subjektif. Itu godaannya kalau kita nggak wanti-wanti ke sini gitu ya. Oke. Nah, asumsinya ini informasi yang muncul secara tiba-tiba seringkali merupakan gejala awal. Jadi awal aja. Demo ya, kemudian diliput demonya bagaimana mereka melakukan itu ya. Itu gejala awal. Dan hanya merupakan fakta permukaan. Nah, sebenarnya yang substantif itu di mana? Ya itu butuh riset. Butuh riset. Saya kira teman-teman di penyiaran itu sudah sering yang namanya wawancara ya. Cuma wawancara yang berbasis pada prinsip-prinsip ilmiah. Itu maksudnya. Nah, cuma ini penelusuran mendalam itu, jadi misalnya kemarin kan sempat muncul itu isu soal obat yang bisa bukan COVID ya. Tapi kemudian lembaga media tidak mengejarnya gitu loh, sehingga itu sudah hilang begitu saja.
Padahal sangat mungkin itu benar loh ya. Dipakai. Halo, ini punya siapa ya? Suaranya muncul. Seperti itu. Nah, karena itu ya butuh perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu sayangnya buku-buku edisi bahasa Indonesia yang membahas masalah ini sangat minim. Ya, kita bersyukur misalnya ada buku ini. Ya, yang bahasa Indonesia ini Andi Fakhrudin, Jurnalisme Today, sama Septiawan Santana. Septiawan Santana ini kalau nggak salah dekan Vkom ya Universitas Islam Unisba ya. Oke. Ya monggo teman-teman kalau mau sekedar untuk pengetahuan ya, mengasah wawasan sehingga nanti itu secara alam bawah sadar itu akan mendrive ketika kita bekerja. Jadi kadang-kadang kita kan nggak percaya, itu bacaan-bacaan. Enggak, itu bekerjanya di alam bawah sadar. Ketika itu kemudian dipelajari, jadi sistem kognitif, nanti jadi sistem respon. Tahu-tahu kita bisa canggih tanpa disadari. Kapan itu ada benang merahnya? Nah itu nggak ada yang tahu, ya, kecuali ketika itu bekerja. Oke, itu dua ini buku ini. Kalau mau meneruskan di era digital ini sangat penting ya. Oke. Misalnya begini ya, nggak usah susah-susah harus turun ke lapangan kan. Riset itu bisa juga di medianya sendiri ya, mengenai acaranya itu ya. Kan bisa ada interaksi. Bahkan kita bisa menyediakan form untuk diisi. Nah, cuma dari feedback itu mestinya dikelola gitu untuk dibaca. Dibaca seperti apa sih ini persepsi publik terhadap acara yang saya punya. Nah itu yang saya maksudkan ya. Jadi nggak hanya berdasarkan insting atau selera pemretnya gitu. Pemret atau produser gitu. Tapi memang ada basic data yang tidak dipertimbangkan. Nah kalau mau mempelajari lebih dalam ini ya, jurnalisme ini ada function of journalism theory. Waduh, terlalu ini ya. Mas Joshua mungkin pernah baca buku ini ya, Little John dan Foss, di Encyclopedia of Communication Theories, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya oleh Renada. Itu ada 2 jilid. Nah, nanti peran-peran media digital itu ya, berbasis digital itu adalah pada surveillance ya, pada surveillance ini. Surveillance itu apa ya? Pengawasan, pemeliharaan. Gitu. Kalau ada kejadian yang gegap gempita seperti COVID ini, maka media menjadi penting karena akan ditunggu-tunggu informasinya. Nah, kalau khalayak kemudian nggak percaya, mungkin pernah dikecewakan, ada berita yang nggak valid, ya, nggak valid, maka dia akan beralih dari media penyiaran. Beralihnya kemana ya? Nggak ada lain kecuali media sosial atau desas-desus saja ada kelompoknya di WA group mungkin gitu. Nah, karena itu harus tetap dijaga. Jadi untuk menjaga realitas itu dibutuhkan juga menjaga trust. Nah, itu disebut dengan surveillance of the anything apa ya. Oke, nah itu. Jadi peran surveillance ada setiap hari. Tadinya awal-awalnya itu kan orang mengikuti ada seperti penghitungan pemilihan ya, pilkada itu, ya menit demi menit, update datanya itu loh berapa sekarang terpapar virus di Surabaya misalnya, sudah ke orange atau masih tetap merah atau tambah hitam, itu tunggu terus itu karena masih percaya. Tapi begitu nggak percaya, kalah dengan hoax, ya akhirnya dia sudah malas mengikuti. Bahkan sudah lama-lama juga nggak peduli lagi sama yang namanya COVID. Biasa aja, dianggap hal yang biasa seperti virus flu saja. Oke. Ya banyak lagi ya fungsi-fungsi ke depan yang masih akan tetap dijalankan oleh media penyiaran di era digital. Nah, yang terpenting ini adalah correlation of the part of the society.
itu butuh explaining, butuh penjelasan. Radio ini terutama paling sulit ya bikin penjelasan dari news ya, karena sifatnya oral, nggak bisa visual gitu. Jadi dia butuh membuat ya explaining, penjelasan interpretatif ya, dan komen yang berbasis data gitu ya, riset. Ya paling tidak lah, tadi Mas Joshua itu untuk mengetahui cikar itu apa, wah, akhirnya tanya sama Profesor Google kan. Nah itu salah satu ciri. Jadi nggak berdasarkan common sense atau feeling, tapi berdasarkan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah contohnya. Karena itu di beberapa media yang sudah settle itu punya newsroom, dan di sana ada gatekeeper ya, yang sebelum tayang itu diperiksa dulu validity. Nah, disitulah prinsip-prinsip jurnalisme presisi muncul gitu, atau dibutuhkan. Transmission of social heritage ya. Ini juga akan dijalankan, jadi tetap menjaga norma ya. Ketika televisi dan radio nggak ada ubahnya dengan media sosial, hampir sama nanti karena konvergensis ya, maka itu ada peluang di situ terlenakan ya. Siapa yang kemudian menjaga norma budaya kita, ya kan? Tapi sebagian teman-teman saya lihat luar biasa melakukan digitalisasi budaya ya. Ada siaran wayang kulit Seno Aji ya di dalamnya. Dulu Narto Sabdo kan gitu ya, Entus. Sekarang makin banyak di YouTube bisa kita tonton gitu ya, acara-acara seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah media kita nggak mengambil peran itu? Dan itu penontonnya luar biasa ya. Mengambil peran itu, misalnya ada siaran wayang, nyoba negosiasi untuk direkam lalu disiarkan di media itu, ya mungkin nggak semalam suntuk lah ya, ada proses editing yang disampaikan. Memang kelemahannya di situ media massa itu ya, masuk media new media, ada reduksi karena nggak bisa tampil utuh. Jadi persoalan gatekeeper, persoalan editorial itu menjadi penting. Oke. Nah, topik lainnya itu adalah civic journalism. Tadi sudah saya bahas di awal. USAID, lembaga nirlaba dari Amerika beberapa tahun yang lalu itu memberikan dana untuk pembentukan jaringan jurnalisme warga ya, atau civic journalism, atau apa namanya itu, jurnalisme ya warga itu ya. Oke. Nah, untung ini bagi lembaga penyiaran komunitas ya. Dia lebih fleksibel membangun khalayaknya. Kalau di beberapa radio itu kan ada yang bikin prinsip bahwa khalayak itu adalah penyiar gitu. Khalayak adalah penyiar. Ya penyiarnya khalayak itu, jadi kontribusinya ya dari pendengar gitu. Bahkan mau masuk bersiaran ya, orang mendengarkan suaranya sendiri itu bisa antri gitu. Nah, di lembaga penyiaran komunitas itu lebih mudah dibentuk. Nah, itu dengan new media, waduh, digabungkan dengan media sosial yang lain luar biasa. Oke, mungkin malah iklannya itu bukan karena siaran radionya, tapi karena dikonvergensiskan dengan media sosial. Gitu. Seperti wayang kulit itu yang saya tonton itu sudah ada yang jutaan loh ditonton. Jadi melebihi motor GP yang di patah-patah itu dipotong-potong kemudian diunggah gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini bukunya Communication Theory, kalau mau mendalami ya memang wegah ya, terlalu ini seperti undang-undang cipta kerja, terlalu banyak. Oke. Sekarang kita lihat jurnalisme data dengan jurnalisme viral. Sayangnya memang jurnalisme data
itu berlawanan dengan jurnalisme viral. Mestinya yang baik dan benar itu adalah jurnalisme viral itu yang berangkat dari jurnalisme data. Oke, data itu nggak pernah viral ya. Misalnya penambahan terpapar COVID hari ini 3.400 misalnya, itu sudah nggak dipedulikan lagi data itu. Ya, yang viral itu kan seperti Hadi Pranoto itu, dia mengaku menemukan obat lalu jadi masalah gitu ya, karena dianggap otoritasnya diragukan gitu, belum terbukti secara klinis dan sebagainya, itu jadi viral. Atau rebutan jenazah COVID ya yang mau dimakamkan oleh petugas, nah, itu jadi viral. Masalahnya adalah bagaimana peristiwa itu menjadi presisi itu. Itu persoalan jurnalisme presisi seperti itu ya. Misalnya ada peristiwa merebut jenazah ya dari petugas yang mau memakamkan jenazah yang diduga terpapar COVID-19 itu. Nah, kalau hanya 5W+1H, persoalannya kan selesai di situ. Bahwa seolah-olah masyarakat itu bodoh gitu loh ya. Kok nggak takut sama penularan COVID itu gitu. Dan seterusnya. Karena itu sebenarnya perlu didalami, yaitu melalui observasi gitu. Masalahnya adalah observasi itu butuh waktu, butuh tenaga dan butuh biaya. Saya yakin kalau ada satu media yang menyediakan satu acara khusus berbasis riset, ya, lama-lama itu akan dicari orang, karena dia akan berbeda gitu dengan yang lain. Gitu. Kita kan masih terpapar namanya jurnalisme copy paste ya. Ya, karena orang mencarinya sama bareng-bareng gitu. Kadang-kadang nggak nyari juga dapat dari temannya sudah jadi berita. Tapi kalau dengan riset itu pasti akan spesifik, akan nemu yang namanya kalau di perguruan tinggi itu namanya novelty ya. Kalau di dunia akademik novelty itu apa? Temuannya yang penting itu apa gitu. Jadi memang dibutuhkan kalau di jurnalistik itu mencari angle ya, point of view atau perspektif. Itu butuhkan kerja keras daripada hanya sekedar reproduksi berita-berita yang viral itu. Memang itu banyak ditonton, banyak didengar, tetapi belum tentu penting. Itu masalahnya. Oke, ya seperti ini kan. Jadi yang tukul itu menjadi lebih penting daripada profesor dalam satu wisuda di kampus saya. Dia dielu-elukan melebihi guru besar. Kenapa? Ya karena masyarakat belum terbiasa dengan nilai-nilai presisi itu. Oke Mas Joshua, saya kira udah terlalu banyak ya. Nanti saya juga tidak tahu yang dibutuhkan teman-teman gitu ya. Kalau ada pertanyaan insya Allah saya jawab, kalau bisa, kalau nggak bisa saya lemparkan ke Mas Joshua. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Reddy. Jadi penjelasan Pak Reddy ini luar biasa. Memang tema utama kita adalah pelatihan jurnalistik, tetapi format pelatihan jurnalistik kita itu sifatnya praksis. Jadi praksis apa? Ada isu yang luar biasa, lalu kita bahas, nanti selanjutnya itu melalui proses pembelajaran mandiri. Jadi maksudnya bagaimana tadi Pak Reddy sudah menyampaikan terkait dengan jurnalisme presisi dan ini sangat tepat. Ini menjadi jawaban dan harapan baru bagi kawan-kawan yang sudah jungkir balik berdarah-darah dalam proses liputan. Kenapa? Dari data yang kita semua tahu mulai tahun 2016 sampai data terakhir, ternyata kepercayaan terhadap media resmi, media betul-betul berbasis proses jurnalistik itu semakin meningkat, sementara terhadap medsos ini semakin menurun. Dan yang kedua yang menarik adalah media resmi dalam tanda petik, terutama televisi, masih menjadi rujukan kebenaran. Oleh sebab itu jurnalisme presisi ini menjadi sebuah hal yang memang menjadi pilihan kita. Nah,
kawan-kawan semua, saya panggil kawan-kawan ya supaya akrab. Ini ketika kita ngomong sistem siaran digital selalu ada dua hal. Yang pertama terkait dengan hal teknis, yang kedua terkait dengan proses pelaksanaan atau proses manajerial sebuah lembaga penyiaran. Salah satunya jurnalistik. Nah, nanti kita akan coba lanjutkan pembahasan dengan diskusi, tetapi sebelum kita diskusi, Mbak Amalia atau Bu Amalia ini akan mencoba mengingatkan kawan-kawan semua. Tadi kita sudah tahu dari Pak Redi bahwa lembaga penyiaran terutama televisi masih menjadi acuan bagi masyarakat untuk trust terhadap sebuah informasi. Dan sebagaimana yang sering kita dengung-dengungkan, kita akan mencoba mendengar dari Bu Amel atau Mbak Amel terkait dengan apa saja regulasi dasar terkait berkaitan dengan proses jurnalistik di lapangan dan semua proses produksi dan proses penayangan sebuah program siaran. Monggo Bu Amel. Baik, terima kasih Pak Yosua. Ini rekan partner saya di bidang isi siaran. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Jelas dan merdu. Jelas Bu Amel. Jelas banget. Jelas Ibu. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang sangat kita banggakan, saya sapa dulu Bapak Dr. Redi. Beliau adalah tokoh penyiaran sekaligus dekan ilmu komunikasi ya di Unitomo, dan yang pasti senior, super senior dari saya, karena beliau itu berkiprah luar biasa ya, inspirasi saya untuk bisa melanjutkan bisa membawa penyiaran kita ini lebih bermartabat ya, dan tentunya juga berkualitas begitu. Lalu juga terima kasih Ketua, juga rekan-rekan komisioner yang lain, ada Pak Eko, kemudian Pak Yosua, terus Pak Malik, juga satu rekan yang baru saja meninggalkan kita ya, Pak Gandhi, dan juga seluruh teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya melihat ada 67 partisipan yang bergabung, dan saya sudah siapkan PPT sebenarnya. Ternyata Pak Yu ini meminta saya untuk mengingatkan saja. Jadi saya berarti hanya mengingatkan, dan hanya berapa menit ini Pak Yu ya. Yang selalu mungkin teman-teman media ini, teman-teman lembaga penyiaran sudah sering ya kalau saya bicara tentang P3SPS ya. Kemudian 5S racun siaran, yang ini menjadi yang kami formulasikan untuk lebih mengingat ya. Saya tidak mau bicara tentang pasal per pasal, karena background saya ini Pak Radia, saya seorang announcer. Jadi ketika seorang announcer dan presenter itu untuk baca itu nampaknya menghafal pasal itu susah. Ya, karena banyak sekali. Jadi kita formulasikan 5S racun siaran yang teman-teman ini nampaknya Mas Irfan, terus kemudian Mbak Wida, semua teman-teman ini pasti sudah tahu ya 5S racun siaran. KPI nggak usah formulasikan. Jadi itu untuk tidak boleh ya disiarkan oleh teman-teman lembaga penyiaran dalam melakukan atau meng-create sebuah program acara, baik itu di lembaga penyiaran televisi ataupun lembaga penyiaran radio. Ya, 5S racun siaran itu mungkin host Toif ini bisa untuk mengingatkan ya, untuk menampilkan poster 5S racun siarannya. Yang pertama adalah Sarah, tentunya teman-teman jangan sampai di salah satu konten ya yang teman-teman lihat itu unsur pelecehan suku, terus agama, dan Sarah dan lalu ada Saru ya, yang seperti Pak Yo tadi menceritakan tentang dokar. Nah itu tadi ya, Saru itu istilah Jawa, jadi tidak boleh ada eksploitasi seksualitas, ya, tindakan asusila yang tentunya tidak boleh disiarkan, karena kita juga bicara tentang jam siar ya, ketika dewasa itu tidak program-program dewasa yang mengarah hal-hal demikian itu harus di jam dewasa jam 22.00.
Lalu S yang ketiga itu sadis, kawan-kawan. Ya, seperti yang sering juga ya saya sampaikan, itu ada tidak boleh menampilkan di setiap program acaranya adalah mengandung kekerasan verbal ataupun fisik dan yang lainnya. Lalu sihir, mistik dan horor, supernatural pun juga ada pembatasan dan harus ditayangkan di jam dewasa. Nah, ini yang terpenting seperti yang ketua tadi tekankan ya, Mas Afif. Teman-teman, tolong saat ini kita sedang melaksanakan pilkada serentak ya di Jawa Timur. Ada 19 kabupaten kota. Saya berharap teman-teman, ini S yang terakhir, syarat partisan dan ilegal ini teman-teman untuk bisa objektif. Ya, tolong teman-teman, ini saya menghimbau untuk bisa menyiarkan ya, di masa iklan kampanye nanti yang digelar tanggal 25 November ini. Dan tentunya teman-teman itu adalah ranah dari teman-teman untuk sportif ya. Kami berharap jangan mencuri start terlebih dahulu, kemudian azas keberimbangan, terus kemudian fakta itu untuk jangan sampai ya menampilkan hal-hal yang hoax dan yang lainnya. Jadi saya berharap teman-teman di 19 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada di Jawa Timur ini, salah satunya adalah Kota Surabaya ya, terus lalu Kabupaten Blitar, Gresik, Jember, Kabupaten Kediri. Ini kampung saya juga sedang pesta demokrasi, tapi nggak seru ya karena calonnya tunggal di Kabupaten Kediri. Kemudian ada juga di Kota Blitar, lalu Kota Pasuruan, Kabupaten Lamongan, Malang, Mojokerto, Ngawi, kemudian Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, kemudian juga Sumeneb, Trenggalek, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Banyuwangi. Nah, ketika banyak pertanyaan dari teman-teman, ini ketika ada calon yang tunggal ya, ini seperti apa? Ya tetap saja teman-teman memberitakan sesuai dengan apa yang sudah diatur ya oleh KPU, di mana memang maksimal spot yang ditayangkan itu adalah 10 kali dalam sehari. Ya, ketika di lembaga penyiaran radio itu maksimal durasinya adalah 60 detik, ketika di televisi itu 30 detik. Jadi itu kami berharap teman-teman untuk bisa sportif, kemudian azas keberimbangan, objektif ini untuk dikedepankan ya di aspek pilkada nanti, di siaran pilkada. Mungkin itu Pak Yo yang bisa saya sampaikan karena hanya himbauan, jadi tidak boleh lebih dari 5 menit Pak Yo ya, karena nanti masih ada Pak Eko yang menyampaikan dan kita lebih banyak untuk tanya jawab seperti itu Pak Yo. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan tentunya nanti untuk forum-forum yang lain bisa kita lanjutkan, tidak hanya di forum kali ini. Mungkin dari saya itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Amel. Jadi itu sedikit penjelasan dan terkait dengan siaran pilkada dan terkait juga dengan proses pembelajaran regulasi siaran pilkada. Nanti kita akan teruskan dalam proses-proses selanjutnya. Jadi kami akan sosialisasi dan kami akan berinteraksi dengan kawan-kawan lembaga penyiaran. Nah, kawan-kawan, saya lihat di sini ada beberapa pertanyaan baik yang melalui chat ya, yang melalui chat ataupun yang langsung ke saya. Dan yang menariknya beberapa pertanyaan ini ada yang terkait dengan jurnalistik, tetapi jumlahnya ternyata Pak Reddy tidak sebanyak dengan hal yang bersifat teknis. Nah, oleh sebab itu saya akan sampaikan pertanyaan yang langsung ke saya terkait dengan jurnalistik. Nanti yang terkait dengan teknis nanti Pak Reddy, Pak Ketua, Pak Afif dan juga Pak Eko akan menjawab. Nah, ini pertanyaan terkait dengan jurnalistik. Ini pertanyaannya begini Pak, menarik. Dari penjelasan Bapak, memang kami merasa terhormat karena proses jurnalistik yang kami lakukan sangat-sangat luar biasa. Tetapi Pak,
yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan keterbatasan yang kami miliki, terutama kami yang berada di daerah. Bagaimana caranya tetap berbasis data tapi menciptakan jurnalistik yang efisien dan irit, Pak. Nah itu pertanyaannya Pak Reddy. Mungkin bisa dijawab. Baik Pak Mas Yos. Kok iso ono jurnalisme irit berarti. Karena mungkin di lapangan ya memang. Tinggi. Jadi gini, riset itu kan nggak harus mahal ya. Sekarang ini teknologi membuat kita bisa mendapatkan berbagai informasi secara cepat dan murah. Iya kan? Cuma persoalannya itu ada kemauan atau enggak gitu. Seperti contohnya tadi loh Mas Yosua. Cikariku apa sih ya langsung nyari gitu ya. Itu namanya triangulasi. Ya, menggabungkan satu informasi dengan informasi yang lain gitu. Ada perbedaan enggak? Sehingga memang jurnalisme itu sebenarnya membutuhkan komparasi gitu. Jangan dari komparasi itu kan nanti ada modus. Ada informasi yang paling sering muncul. Nah, itu kemungkinan yang lebih benar gitu. Jadi yang aneh itu diabaikan dulu. Ya, gitu ya. Nah, gitu. Kecuali ada teknologi yang bisa memastikan seperti permainan bulu tangkis misalnya, sekarang kan dengan teknologi Zoom itu mudah mengetahui ketika diprotes, oh itu keluar itu, padahal menurut wasit masuk, nanti tinggal dibuktikan aja dengan alat itu. Nah, sama juga dengan ini gitu, jurnalisme presisi itu juga butuh ya istilahnya check and recheck sebenarnya, cuma itu lebih apa sumbernya itu harus dipastikan memang punya otoritas gitu. Di bidang itu, otoritas bukan kekuasaan ya gitu. Otoritas itu kalau relevansi ya, misalnya kalau kita bertanya soal politik ya jangan ke akupuntur gitu misalnya, kita bertanya soal obat ke ahli hukum ya, kecuali ada hubungannya sih, tapi kalau substansi obatnya kok tanya ke hukum kan susah. Nah, di gadget kita itu banyak sekali sudah informasi tersedia. Ya, makanya saya tadi kan recommended beberapa isu penting ya di jurnal-jurnal itu supaya kita nggak seperti katak dalam tempurung gitu. Ya, kadang-kadang kita menganggap benar dari apa yang sudah biasa. Gitu Mas Yos ya. Padahal itu dibutuhkan apa ya namanya itu kemauan ya untuk berubah ya, untuk berubah dari pola yang lama. Jadi intinya itu sebenarnya riset itu adalah konfirmasi. Kalau di KPID itu namanya verifikasi faktual gitu ya. Gitu. Baik. Ya. Terjawab belum Mas Yosua? Jadi nggak harus mahal. Lah, kalau memang mahal itu cari tema-tema yang itu important gitu, penting bagi masyarakat. Nah itu kemudian di riset seperti riset opini publik itu yang ya siapa sih calon wali kota Surabaya misalnya, itu kan nggak bisa dengan opinion news atau talking news ya. Nah itu di riset populasinya berapa, lalu diambil samplingnya supaya itu reliable. Ya, yang itu butuh metode sendiri untuk pelatihan menjelaskan itu, Mas Yosua. Oke. Apalagi? Oke, baik. Katanya ada pertanyaan soal 5 tahun akan berlaku, itu spekulasi ya? Oh ya nanti Pak, itu belum. Terkait teknis. Iya. Jadi nanti kita satukan dengan terkait dengan jawaban Pak Reddy, saya kira sudah sedikit membantu. Dan karena ini pelatihan Pak, pelatihan kan tidak mungkin hanya beberapa menit dan jam, karena ini pelatihan progresif, praksis. Jadi kawan-kawan, saya kira tanpa saya nawari Pak Reddy dulu, saya yakin Pak Reddy akan selalu siap untuk berdiskusi, sharing dengan kawan-kawan praktisi yang di lapangan terkait dengan jurnalisme presisi. Dan kami KPID pun juga siap untuk bersama-sama, karena sekarang kawan-kawan hari ini, kawan-kawan lembaga penyiaran khususnya televisi, ini adalah benteng terakhir dari verifikasi kebenaran. Dan saya yakin Pak Reddy bersama kami KPID Jatim akan bersama-sama untuk
berdiskusi dengan kawan-kawan kapanpun ketika dibutuhkan, bisa via WA dan lain-lain. Saya kira itu untuk yang sementara terkait dengan isi siaran. Nah, sekarang kita akan masuk ke hal yang sifatnya teknis. Sifatnya teknis, salah satunya ditanyakan ke Pak Reddy tadi, tapi supaya variasi Pak, ini ada Mas Eko juga dan juga Pak Ketua. Ada pertanyaan nanti juga Pak Reddy akan menjawab dari Mas Rizal SBO TV. Pertanyaannya, menyikapi usulan beberapa media group untuk mengatur siaran OTT over the top dari segi kesopanan dan sara dan sensor pada konten publik sempat menjadi seru dan polemik, tercetuslah dalam podcast Deddy Kobusier. Kalau itu tidak ditanggapi Kominfo Pusat, artinya ada ketimpangan pengawasan bisnis TV dan online. Bagaimana tanggapan mengenai hal tersebut atau ada update terbaru? Jadi bertanya terkait dengan ini. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi juga sama dari Mas Rizal. Ada beberapa poin tambahan. 1 atau Januari 2020 adalah target semua TV di 12 provinsi siaran dual atau digital dan analog simulcast. Apa konsekuensi yang belum siaran di digital? Kemudian yang kedua, pada rapat 6 Agustus melalui daring Kominfo Pusat menyampaikan digital tergantung pada RUU Cipta Karya. Harusnya Cipta Kerja itu ikut-ikutan Pak Reddy tadi. Sekarang RUU Cipta Kerja sudah disahkan. Apa langkah KPID Jatim untuk menangkap peluang siar digital? Lalu yang ketiga, ini terkait dengan harga MUK. Harga siaran MUK ini satu TV lokal harganya sampai 30-35 juta. Apa langkahnya KPID? Nanti silakan Pak Eko sama Pak Ketua jawab ini. Sudah melangkah atau belum keluar pagar karena masih baru selesai lockdown. Lalu bagaimana cara dapatkan IPP siaran digital? Pertanyaan ditujukan kepada KPID dan Narsum. Ada tadi tambahnya, hehehe kan gitu. Jadi silakan sebelum Pak Reddy nanti menambahkan kembali untuk Pak Eko nanti lalu Pak Ketua KPID. Silakan Pak Eko. Pertanyaan dari Mas Rizal. Monggo Pak Eko Rinda. Ya, terima kasih Pak Yuswa. Masuk ya? Siap. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan sugeng rawuh Pak Reddy ya di KPID Jawa Timur ya. Saya ini satu periode jadi muridnya Pak Reddy di KPID ini. Ya. Baik, teman-teman komisioner dan para peserta webinar pada siang hari ini, saya kira ini sudah sebagai isu yang cukup populis ya tentang sistem penyiaran digital yang kira-kira ya kurang lebih 5 tahun belakangan lah ini sering kita bicarakan ya. Tapi secara formal ya kegiatan atau proses perizinan digital ini kan sempat terhenti dengan adanya Mahkamah Agung membatalkan mengenai pemenang tender multiplexing ya. Itu akhirnya membuat kegiatan penyiaran secara digital sementara berhenti. Dan kemudian pemerintah membuat peluang usaha baru tentang analog ya. Sehingga akhirnya memperpanjang lagi sistem penyiaran secara analog hingga saat ini ya. Nah, saat ini dengan maraknya penyiaran ya, digital ya, apalagi adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR RI, ini membuka ruang kembali bagi penyelenggaraan penyiaran melalui sistem digital. Cuma sistem yang bagaimana yang secara baku yang memang belum ada secara teknis yang secara baku. Tadi sudah ditampilkan oleh Pak Ketua KPID, Pak Afif, slide bahwa nanti semua akan diatur oleh
peraturan pemerintah ya. Kemudian Pak Regi nanggapi, nah nanti peraturan pemerintah digugat lagi bisa panjang lagi urusannya ya. Ya bisa jadi begitu ya. Cuman kita mengikuti alur secara hukum positif aja bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini di dalamnya ada pasal mengenai sistem penyiaran digital, ada juga mengamanatkan migrasi dari analog ke digital. Tentunya ini menjadi ruang atau harapan baru ya untuk kita menatap terselenggaranya penyiaran secara digital. Apakah nanti peraturan pemerintahnya sama dengan yang dulu sudah pernah ditetapkan ya? Dulu kan sudah pernah ada peraturan menteri atau keputusan menteri mengenai sistem penyiaran digital, juga ada lampirannya mengenai wilayah siaran ya di seluruh provinsi di Indonesia, itu juga sudah ada. Apakah itu nanti yang kemudian dipakai lagi dengan peraturan sebagai peraturan pemerintah ataukah ada yang lain lagi, kita juga belum tahu. Kita masih menunggu bagaimana peraturan pemerintah nanti melanjutkan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan kemarin. Cuman kalau mengenai sistem penyiaran digital ini memang tampaknya sudah menjadi keharusan ya, sudah menjadi keniscayaan lah bahwa ini harus terlaksana ya. Nanti tadi secara formal disebutkan di Undang-Undang Cipta Kerja ya 2 tahun. 2 tahun paling enggak sudah selesai regulasi ya. Nah, tapi kalau bicara mengenai kegiatan penyelenggaraan perizinan, tampaknya ini sudah mulai juga ya. Jadi sekarang sistemnya kan bukan manual lagi ya. Sudah bukan orang bawa berjilid-jilid proposal datang ke KPID ya, sudah tidak begitu lagi. Tapi teman-teman sudah cukup klik di e-penyiaran kemudian bikin akun di sana. Nah, teman-teman bisa klik sesuai dengan tahapan-tahapan perizinannya. Kalaupun tahapan perizinan baru, terlepas itu digital maupun analog, ya teman-teman tinggal memasukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan di sana. Nanti di operator dari Kominfo nanti yang akan memberikan jawaban terkait dengan tindak lanjut proses perizinan ya. Kalaupun misalnya ada teman-teman yang mau masuk dalam sistem perizinan digital. Nanti kalaupun dari Kominfo menyatakan sudah lengkap dan itu bisa ditindaklanjuti, maka untuk permohonan baru sekarang nggak pakai EDP lagi, Pak. Jadi langsung EDP online ya. Jadi langsung secara online di situ KPID akan memberikan tanggapan apakah lembaga penyiaran sebagai pemohon baru tersebut layak untuk diberikan izin prinsip ya. Di RK-nya juga RK online ya, RK online. Kemudian nanti kalau sudah diklik di RK online itu nanti dari Kominfo akan memberikan izin prinsip. Nah, izin prinsip inilah yang nanti akan menjadi cukup strategis bagi teman-teman sebagai pertaruhan. Kalaupun memang betul-betul punya keinginan besar untuk melanjutkan kegiatan penyelenggaraan penyiaran, ya, maka di IUCS nanti juga KPID akan memberikan penilaian IUCS ya, sampai nanti pada diberikannya izin tetap itu. Jadi sekarang sudah semuanya melalui e-penyiaran. Jadi fokus kami yaitu pada konten-konten siaran teman-teman di lembaga penyiaran. Yang disampaikan Pak Redi tadi mengenai alternatif jurnalisme presisi, tampaknya itu bisa menjadi alternatif teman-teman untuk membangun satu program siaran yang berdasarkan riset ya. Bagaimana tadi sudah ditampilkan juga kan bagaimana rating Nielsen, kemudian survei indeks kualitas dari KPI pusat kan bertolak belakang gitu, sangat bertolak belakang ya. Saya kira itu bisa menjadi panduan teman-teman bagi
lembaga-lembaga penyiaran yang nanti akan menyambut lembaga penyiaran digital untuk membangun atau menyusun program penyiaran yang lebih baik ya. Ya mungkin dari apa yang disampaikan Pak Reddy tadi, yang sistem pembelajaran daring ya mungkin nanti KPID bisa mengagendakan Pak Reddy sistem pembelajaran daring dengan teman-teman lembaga penyiaran terkait dengan program siaran berbasis jurnalisme presisi misalnya. Secara teori bagaimana, kemudian praktek-praktek di lapangan gimana, sehingga paling tidak lebih pada substansi dari kegiatan jurnalistik itu mengena ya. Jadi tidak sekedar pengejaran rating, tapi ada sekian persen program siaran itu yang menjadi unggulan, yang itu bisa dijadikan alternatif untuk jangka panjang ke depan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa disambung dengan yang lain. Terima kasih Pak Yosua. Ada lagi yang belum saya tanggapi? Baik, terima kasih Pak Eko. Silakan Pak Ketua, Pak Afif. Baik, terima kasih Pak Yosua. Siap. Saya sudah lagi di jalan. Sehat Ketua, hati-hati. Mudah-mudahan sinyalnya aman ini. Ini. Menyambung agak putus-putus. Yang ditanyakan sama Mas Rizal ya. Pertama soal izin. Ya, gimana caranya TV bisa mendapatkan IPP siaran digital ya. Itu pemerintah memang nanti secara detail akan diatur di dalam peraturan pemerintah sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Tetapi komitmen dari pemerintah sebagaimana yang selama ini disampaikan kepada lembaga penyiar maupun kepada KPI atau KPID, bahwa lembaga penyiaran yang TV analog yang sudah mendapatkan IPP itu nantinya secara otomatis akan mendapatkan IPP siaran digital. Itu sudah seperti itu kebijakannya. Nah, seperti yang sekarang kita sedang lihat di penyiaran ya. Saya beberapa hari ini ngecek tentang bagaimana tampilan penyiaran terbaru. Itu begitu kita buka akan muncul tampilan tentang kuesioner yang harus diisi oleh masing-masing lembaga penyiaran. Jadi bagi kawan-kawan lembaga penyiaran yang hari ini belum buka penyiaran, silakan dibuka penyiaran.kominfo.go.id. Itu di situ ada kuesioner yang nantinya itu akan ditindaklanjuti dalam proses migrasi itu. Jadi mengisi beberapa isian yang nantinya itu akan menjadi tahap awal untuk proses migrasi TV analog ke digital, dan secara otomatis nanti IPP-nya akan diubah dari analog ke digital, sehingga tidak perlu khawatir dengan itu. Nah, berkaitan dengan harga ya atau biaya sewa multiplexing atau MUX itu yang juga nantinya akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Ya memang kita berharap mudah-mudahan harganya atau biayanya itu bisa disesuaikan dengan zona yang ada. Sebagaimana biaya IPP atau biaya penyelenggaraan penyiaran selama ini itu kan sudah disesuaikan dengan zona. Antara Surabaya dengan Tulungagung dengan Pacitan itu berbeda. Nah, pastinya nanti pemerintah juga akan melakukan itu, tapi besarannya berapa itu yang belum kita tahu. Nah, istilahnya Pak Reddy dengan menyebut istilah cek kosong itu memang bisa dibenarkan, karena begitu disebut bahwa nanti akan diatur di peraturan pemerintah, maka biasanya yang menyusun adalah Kementerian Kominfo. Nah, tinggal nanti KPI pusat apakah mereka punya bargaining power untuk bargaining position untuk diajak terlibat dalam perumusan atau enggak gitu. Kalau enggak ya artinya murni Kementerian Kominfo yang menyusun peraturan pemerintah itu sebagaimana memang kewenangannya, tapi kalau memang nanti KPI dilibatkan dan mudah-mudahan KPI bisa melakukan itu, nanti kan ada representasi publik yang bisa dimasukkan di dalam rumusan-rumusan peraturan pemerintah itu. Ya berkaitan dengan
OTT yang terakhir, ya sampai hari ini memang over the top atau TV berlangganan yang menggunakan internet itu belum ada payung hukumnya, sehingga sampai hari ini pun semacam Netflix, iFlix dan seterusnya belum bisa dilakukan yang namanya pengawasan dari sisi konten siaran. Meskipun sesungguhnya kita tahu bahwa sepertinya masyarakat memang butuh perlindungan dari sisi pengawasan tersebut. Sampai hari ini pun proses gugatan yang dilakukan oleh dua TV swasta ke Mahkamah Konstitusi juga belum diputuskan atau belum ada keputusan dari hakim, sehingga kita belum tahu. Tetapi sekali lagi dari sisi pemerintah sendiri sudah pernah menyampaikan bahwa posisi pemerintah adalah dalam posisi menyarankan agar hakim menolak dari permohonan itu, sebagaimana disampaikan dalam sidang pertama waktu itu. Nah, saya pikir itu Pak Yosua untuk beberapa pertanyaan dari Mas Rizal tadi. Ke-mute itu belum dibuka, Mas Yos. Ya, sekali lagi Pak Afif, jadi ada pertanyaan dari Mas Amin, Guru SJM, ini terkait dengan perpanjangan IPP, kan berlaku 10 tahun, sementara kalau tadi yang sebagaimana ditayangkan di UU Cipta Kerja itu kan berlaku efektif 2 tahun lagi. Lah ini bagaimana untuk proses IPP perpanjangan dan lain-lain? Silakan Pak Afif. Pak Afif. Ya mungkin kesulitan sinyal, mungkin Pak Eko Rinda silakan jawab. Pak Eko. Ya. Baik Pak Afif atau Pak Eko? Ya silakan. Ya, jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu kan hanya mengubah pasal 60 dengan penambahan 60A tadi itu. Sementara pasal-pasal yang lain kan masih sama, bahwa masa berlaku izin televisi itu 10 tahun dan radio itu 5 tahun. Itu belum berubah. Sehingga nanti itu akan diteruskan secara otomatis. Jadi misalkan ada TV, misalnya SBO ya, SBO TV baru saja melakukan perpanjangan tahun 2020, sehingga dia masa berlakunya akan berakhir tahun 2030. Artinya begitu mulai tahun 2002 itu ya secara otomatis akan langsung berlanjut dan IPP-nya akan berakhir pada pada tahun 2030 sih, secara seperti itu. Artinya prosesnya itu nanti tetap otomatis. Ini artinya nggak ada proses bagaimana dulu misalnya EDP lagi atau apa, nggak ada. Existing itu dianggap sebagai TV yang memiliki kekhususan, sehingga begitu dia melewati proses analog switch off dari analog ke digital, maka izinnya itu akan secara otomatis kemudian dilakukan perubahan oleh Kementerian Kominfo. Itu adalah skema pertama. Jadi mengikuti masa berlaku sebagaimana yang sudah berlangsung sebelumnya. Nah, skema kedua bisa jadi juga misalnya nanti dinolkan semua dari 2002. Tapi menurut diskusi atau wacana yang berkembang terakhir, pola pertama yang akan menjadi kebijakan dari pemerintah bahwa berlakunya izin itu akan secara otomatis dan itu mengikuti izin berlaku yang selama ini sudah dimiliki oleh masing-masing lembaga penyiaran. Sama satu lagi tadi sempat Mas Rizal juga belum saya jawab soal konsekuensi. Soal konsekuensi ketika tidak melakukan kegiatan siaran digital. Kalau pada saat simulcast kemarin, memang konsekuensinya sebenarnya belum ada, Mas Rizal. Karena ya namanya juga siaran percobaan, sehingga belum semua, dalam pantauan kami pun belum semua lembaga penyiaran lokal, bahkan yang siaran nasional pun melakukan
belum ada konsekuensi khusus yang, tapi nanti kalau ini benar-benar sudah tidak ada gugatan dari KMK, kemudian PP juga sudah berlangsung, maka konsekuensi yang pasti adalah ketika lembaga penyiaran tidak melakukan kegiatan kegiatan digital, ya otomatis TV-nya tidak bisa diterima oleh masyarakat karena pemerintah akan mematikan atau menghentikan seluruh kegiatan siaran analog. Itu konsekuensi yang memang harus diterima. Sehingga seperti yang saya sebut di awal tadi, persiapan dari lembaga penyiaran juga perlu dilakukan agar nanti ketika benar-benar dilakukan yang namanya analog switch off, semua lembaga penyiaran sudah siap dari sisi SDM-nya, sisi perangkatnya, infrastrukturnya maupun SDM dan strategi bisnisnya yang akan datang. Demikian Pak Yung. Ya, silakan sekalian closing statement supaya tidak terganggu perjalanannya, Pak Ketua. Ya. Pak Ketua, silakan ya, sekalian closing. Baik, berkaitan dengan perubahan siaran ini dari analog ke digital, kita memang ya sekali lagi akan menunggu bagaimana nanti pemerintah akan menyusun peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang teknis dan detail dari proses migrasi siaran analog ke digital. Yang sudah ada beberapa tahun ini itu adalah soal master plan. Jadi di Jawa Timur itu ada 10 wilayah layanan, termasuk di Surabaya dan sekitarnya, yang kemudian nanti akan di masing-masing wilayah layanan itu saya lihat hanya ada 6 multiplexer yang dibuka untuk televisi. Artinya 21 TV yang ada di Surabaya itu nanti akan dikepras, kanalnya dikepras menjadi 6 kanal saja. Jadi kalau dibagi kira-kira masing-masing kanal ya antara 4 atau 5 channel begitu ya. Tergantung nanti bagaimana pengaturannya, siapa di MUK 1, siapa di MUK 2 dan seterusnya. Jadi karena itu ini bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita pungkiri, sehingga siapapun baik masyarakat maupun lembaga penyiaran termasuk KPID sendiri ya harus bersiap-siap untuk ke sana. Misalnya KPID nanti ya pasti sudah membutuhkan satu perangkat baru yang bisa lebih aplikatif terhadap siaran-siaran digital dan tidak mengandalkan proses-proses pengawasan manual sebagaimana yang berlangsung di beberapa tahun yang lalu. Saya pikir demikian, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Abah Dr. Reddy Panuju, senior kami, dan juga seluruh peserta yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Terima kasih, semoga kita semua sehat selalu. Ya, terima kasih kembali. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Reddy silakan menjawab, ada pertanyaan terakhir terkait 5 tahun tadi dan sekalian closing statement Pak, monggo. Iya, apa itu loh ya gak enak ya. Karena jenggot ini ya. Tapi Mas Yo jenggotan ini. Padahal saya biasanya dipanggil Abang Mas Yo. Ya, iya, gimmicknya itu Susana itu loh. Bang, saatnya Bang. sorry, ini udah sore soalnya. Gini Mas Yo. Ada yang tanya itu ya, 5 tahun itu spekulatif ya. Andaikan nanti peraturan pemerintah yang saya bilang cek kosong itu banyak merugikan pemain lama gitu. Kalau pemain baru atau calon pemain mungkin nggak akan menggugat ya. Kalau merugikan itu dia akan menggugat seperti sejarah awal ya. Itu tahun 2010 Pak Eko tadi sudah mensinyalir kan sudah dibuka itu. Ditenderkan lalu pemenangnya ditentukan. Kemudian digugat oleh mereka yang merasa dirugikan. Akhirnya dibatalkan. Bahkan peraturan Menteri Kominfo nomor 12 kalau nggak salah ya, tahun 2011 itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Tapi Kementerian Kominfo juga nggak terlalu bodoh gitu ya. Jadi materi yang sama kemudian diterbitkan lagi dengan nomor 32 juga tahun 2012. Kacau. Tapi pemenang multiplexing itu sudah terlanjur dibatalkan, sehingga Pak Eko tadi bilang akhirnya itu berjalan jadi analog lagi sampai saya di KPID tahun 2016 itu malah ada pembukaan baru
kesempatan IPP itu untuk analog. Nah, jadi memang panjang akhirnya. Harusnya kan tahun 2011 itu sudah selesai. Gitu kan. ITU kan sudah berkali-kali itu memberikan warning gitu. Tapi ya kita banyak kepentingan. Jadi problem kita sesungguhnya bukan regulasi ya, tapi politik gitu yang saya lihat. Jadi kalau 5 tahun itu mungkin akan terjadi dengan asumsi ada gugatan. Nah, itu gugatan akhirnya terus saling menggugat, nggak rampung-rampung. Itu persoalannya. Persoalan yang kedua, Mas Yo, itu bukan hanya persoalan harga sewa ya, dari konten provider ke multiplexing gitu. Tapi juga kecocokan, cocok apa enggak. Nah sekarang persoalannya siapa yang menentukan? Ya satu lembaga penyiaran itu in the cost di rumahnya juraganya ya, multiplexing ini kan kayak rumah kos-kosan yang dimiliki oleh pemenang tender multiplex gitu. Lalu yang konten provider ini, lembaga-lembaga penyiaran ini in the cost di situ dengan membayar sewa gitu. Persoalannya adalah bukan hanya soal rupiahnya, tapi juga cocok enggaknya, karena media itu ada setting atau background ideologi, ya background sosial, ini kelompok apa, ada juga background politik, malah itu sangat kentara sekali background politik. Nanti kalau terpaksa dimasukkan oleh pemerintah ke kanal itu, ke rumah kos itu juga masalah. Nah, karena itu mungkin tugas KPID memastikan bahwa ada demokratisasi juga dalam menentukan pilihan in the cost di ya rumah-rumah itu yang makin terbatas gitu. Itu kira-kira Mas Yosua ya. Jadi kalau itu bisa panjang 5 tahun, tapi bisa juga berakhir manis ya. Andai kan nggak ada gugatan. Nah karena itu harapan saya sih pemain besar raksasa yang selama ini sudah menikmati kue penyiaran 1 detik 1 juta kan iklannya itu. Ya itu legowo dulu gitu loh. Nggak harus memaksakan bahwa satu rumah ini ditempati oleh kelompoknya sendiri gitu. Misalnya gitu, jadi sama aja itu nanti juga ada oligarki ya dalam penyiaran gitu. Apalagi persoalannya Mas Yosua yang perlu saya jawab. Sudah cukup ya? Ini sudah Pak sepertinya, tinggal proses statement Pak ya, yang menguatkan, terutama ketahanan Pak di tengah ini. Ketahanan kawan-kawan media ini ada kekhawatiran nggak tahan? Enggak, kalau saya percaya dari studi saya untuk disertasi itu teman-teman itu punya ketahanan yang luar biasa. Dia mampu melakukan adaptasi untuk bisa survive gitu. Ya, jadi memang teman-teman media penyiaran terutama di Jawa Timur itu sudah teruji. Ya nggak teruji karena nggak ada passion di dalamnya, ya sudah menyingkir, ganti bisnis besi tua atau mungkin vaksin gitu. Itu Mas ya, tinggal KPID ini yang harus cermat tadi itu ya, mengawal demokratisasi dalam saya sebut restrukturisasi sistem penyiaran. Jadi migrasi itu jangan diserahkan cek kosongnya pada pemerintahnya, nanti juga kacau balau itu masalah di belakang hari. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Redi. Baik, kawan-kawan semua, tak terasa kita sudah 2 jam dan namanya reuni memang tidak terasa. Tetapi memang ada pepatah tak kenal maka tak sayang, karena kita kenal, kita harus saling sayang-sayangan. Caranya gimana? Kita sering berinteraksi. Ini hanyalah forum pembuka dari interaksi kita, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, terutama terkait dengan pilkada dan lain-lain, tetapi ini baru awal dari interaksi kita terkait dengan pilkada. Dan untuk pilkada dan juga proses bagaimana migrasi ke digital ini, kita akan terus berinteraksi, baik dalam forum formal maupun informal. Akhir kata, saya Yosua mohon maaf, jika memang ada yang kurang, dan marilah kebersamaan kita senantiasa kita jaga, baik secara langsung ataupun melalui berbagai media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berjanji pada negeri kami berbakti pada negeri kami berbakti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun untuk kehadirannya semua. Sehat selalu. Siap, Pak Jos. Ya, monggo kawan-kawan kalau mau berinteraksi dengan kami dan dan Pak Redi siap. Yang belum punya nomornya Pak Redi, mau izin Pak Redi nanti saya kasih. Luar biasa dari Zoom ke Zoom. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon pamit semuanya. Terima kasih Pak Jos. Ya, matur nuwun. Mohon pamit Pak Yos. Terima kasih undangannya. Pak Yos, saya pamit juga sama teman-teman ya Pak Yos. Terima kasih undangannya Pak Yos. Sukses. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Terima kasih Pak Yos, pamit dulu ya. Ya, makasih.